Halo semuanya, ketemu lagi bersama kami di dalam catatan enrichment. Pada kesempatan ini kami akan bawakan tutorial, yaitu bagaimana caranya membuat breakout room pada Google Meet. Pada video sebelumnya kami jelaskan bagaimana cara membuat breakout room atau kelompok di dalam Google Meet. Itu trik yang pertama. Nah, sekarang di trik yang kedua ini bedanya adalah kami menggunakan Chrome extension dari Google Chrome. Oleh karena itu, supaya tidak berlama-lama lagi, saksikan terus video ini. Pertama yang kita lakukan adalah kita membuka web browser Google Chrome. Setelah itu di URL addressnya kita ketikkan Chrome Web Store. Ini dia ya, sudah ada sini Chrome Web Store. Setelah itu kita pilih ini Chrome Web Store Google Chrome. Oke, kalau sudah, di bagian search ini kita tuliskan Google Meet Breakout Rooms. Enter. Kita tunggu. Ya, ini dia. Yang akan kita pakai adalah ini, Google Meet Breakout. Ya, kita klik tombol Add to Chrome. Setelah itu kita klik Add Extension. Tunggu beberapa saat proses. Oke, ini dia di pojok kiri bawah. Ya, proses adding to Chrome ya, untuk pemasangan Google Meet Breakout ini ke dalam Chrome. Oke, kalau sudah, maka akan tampil seperti gini. Google Meet Breakout has been added to Chrome. Ya, ini dia. Ya, kita lihat ya, sudah terpasang. Kalau sudah, kita selesai dari sini. Kita akan mulai. Pertama yang akan kami lakukan adalah kita menuju Google Calendar. Oke, Google Calendar. Setelah menuju Google Calendar, oh iya, pastikan rekan-rekan registrasi atau masuk dengan akun Gmail rekan-rekan ya. Oke, kalau sudah, kita klik ini ya, link Google Calendar. Kenapa saya pakai Google Calendar di sini? Ini hanya untuk membantu kita membuatkan link Google Meet. Jadi kita tidak perlu buka tab. Kalau seandainya ada 5 kelompok, kita harus buka 5 tab sekaligus terus kita ambil linknya. Ya, tidak perlu. Tapi di sini kita pakai bantuan Google Calendar. Ya, sudah tampil seperti gini. Kita mulai. Pertama yang kita lakukan adalah saya pastikan juga rekan-rekan ini hanya sekali aja kita pakai Google Calendar. Setelah selesai kita tidak pakai lagi ya, kita tidak akan menggunakan lagi. Oke, saya mulai di sini. Seandainya saya klik di sini aja. Oke, setelah itu saya tulis di sini. Contohnya ruang utamanya saya tulis 10 MIPA 1. Main roomnya. Saya klik Add Google Meet. Save. Oke, saya perkecil dulu sini. Oke. Setelah itu saya klik lagi. Tulis di sini kelompok 1 contoh gitu. K1 Add Google Meet. Save. Oke, setelah itu saya masuk ke kelompok 2. Setelah itu Add Google Meet.
Setelah itu save. Oke, saya bikin 2 kelompok aja sebagai contoh aja rekan-rekan. Kalau sudah selesai, kita tampilkan breakout room extension yang sudah kita tambahkan di dalam Chrome kita. Oke, ini dia. Yang pertama kita lakukan adalah di sini di breakout room ini ada 4 menu: Meet, Rooms, Meetings, dan General. Oke. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat dulu ruang meetingnya. Di sini defaultnya adalah ruang meeting my class. Oke. Kalau kita mau pakai ini juga boleh ya. Atau kita mau buat baru. Nah, kita buat baru, kita menuju ke menu meetings. Setelah itu kita klik icon tambah ini warna hijau. Setelah itu di sini kita tulis, tadi kita ruang utamanya 10 MIPA 1 X MIPA 1. Setelah itu description-nya saya tulis contohnya transportasi dan logistik. Transportasi dan logistik, klik di sembarang tempat. Setelah itu kita klik tombol save. Ini dia. Oke. Kembali lagi ke ruangan rooms ya, menu rooms. Kita perhatikan, kita lihat apakah sudah ada. Ya, kita klik button meeting ini, maka room 10 MIPA 1 sudah kebentuk. Kita klik, kita pilih. Ini dia. Nah, di dalam ruangan 10 MIPA 1 ini kita akan bikin lagi room-room berikutnya ya, sebagai ruangan breakout roomnya. Pertama main room pastinya ya, meeting 10 MIPA 1. Saya tulis ini main roomnya 10 MIPA 1 karena di sini nanti semua siswa 10 MIPA 1 berkumpul pertamanya di sini awalnya. Oke. Setelah itu saya klik lagi button hijau ini, saya tulis K1 seperti yang tadi di kalender Google Calendar. Saya klik lagi tombol hijau yang ada plusnya itu K2. Setelah itu di bagian ini kita akan isi link yang tadi kita buat di Google Calendar. Caranya kita ke Google Calendar, pertama room 10 MIPA 1, ini dia di Google Calendar, kita klik. Setelah itu di sebelah tulisan join with Google Meet ini ada icon ini, kita copy. Oke, setelah itu close, kita paste di sini. Setelah itu begitupun dengan kelompok 1, kita klik, kita copy linknya, kita paste di sini. Begitupun juga dengan kelompok 2, kita copy linknya, kita masukkan ke sini. Oke, Google Calendar ini sudah tidak kita gunakan lagi. Saya close saja. Oke, sampai di sini setiap ruangan sudah dengan linknya. Setelah itu kita klik tombol save, ini dia. Ya. Terus kita save dulu ya, supaya memastikan kalau tidak kita save, waktu kita akan buka link ini di dalam tab-tab Google Meet tidak akan terbaca, kira-kira gitu. Yang terbaca mungkin hanya main roomnya saja ya, kelas 1 keduanya kemungkinan tidak terbaca, atau apa yang kita tulis di sini mungkin tidak terbaca 10 MIPA 1 kelas 1 kelas kedua. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah setelah terbentuk link-link ini dengan roomnya, kita ke menu Meet. Oke, di dalam menu Meet ini kita akan melihat di bagian just meetingnya ini, kita pastikan yang memilih meetingnya apa dengan jumlah breakout roomnya. Di sini kita pilih meeting, kebetulan sudah 10 MIPA 1 ya, kita pilih 10 MIPA 1 tadi dengan jumlah breakoutnya tadi ada 2 ya, K1 dan K2. Ini dia sudah benar, kita pastiin. Sebelum kita lanjut ke start meeting ini, saya mengajak rekan-rekan ke menu general. Di menu general ini ada 2 pilihan, files ya, separate windows, dan yang pilihan kedua adalah tabs untuk same windows. Kalau seandainya kita pilih yang pilihan pertama ini, artinya setiap room dengan satu windows. Jadi satu windows satu room, satu windows satu room. Tapi kalau kita pilih pilihan kedua ini, artinya
pilihan kita di sini ya. Karena kita bikin dua kelompok, saya contoh dua aja di sini. Ya, contoh. Kalau pilih dua, artinya gini. Setiap window terdiri dari dua tab. Sekali lagi, setiap window terdiri dari dua tab. Kalau tadi 5, di sini berarti setiap window terdiri dari 5 tab. Jadi kayak gini nih. Ini tab 1, tab 2, tab 3 dan seterusnya. Tapi kalau yang atas tadi setiap window satu tab. Ya, saya pilih yang atas saja. Setiap window satu tab. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke menu Meet. Di menu Meet ini tadi kita sudah pilih ini ya, setting ini. Kita tutup, kita ke Start Meeting. Nah, di Start Meeting ini ada 3 pilihan, yaitu Open Main Room. Kalau kita pilih ini artinya ruang utama saja yang terbuka. Google Meet-nya Open Breakout, 2 room yang kebuka, K1 dan K2. Kalau saya klik ini Open Boot artinya Main Room dan Breakout Room-nya kebuka ya bersamaan. Jadi saya klik ini yang Open Boot. Oke, rekan-rekan perhatikan. 1, 2, 3. Oke, itu dia. Jadi kita akan melihat split windows ya, tampil seperti gini. Ya, ada 3 tampilan. Ada 3 tampilan Windows. Oke, kita tinggal bentuk aja. Oke, itu dia. Link ini ya. Kita sudah membuat split Windows seperti gini ya. Ya, jadi sudah terbentuk masing-masing Windows ya. Jadi separate Windows ya. Satu Windows, satu room. Nah, sekarang kita anggap bahwa di ruang utama ini ya, di ruang utama 10 MIPA 1 ini setiap siswa sudah masuk ke dalam ruang utama ini ya, ruang kelas mereka ya. Dalam hal ini semua siswa 10 MIPA 1 sudah masuk ke ruang utama 10 MIPA 1. Di sini semua awalnya berkumpul di sini. Oke, di sini ada contoh 3 siswa, saya kasih contoh. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita ke menu Meet. Oke. Kita ke menu Meet ya. Di sini kalau rekan-rekan perhatikan, di sini ada navigasi ya untuk setiap ruangan. Saya akan jelaskan. Yang pertama ini navigasi yang di atas ini ya. Ini navigasi yang menunjukkan untuk setiap ruangan di mana saya berada. Jadi untuk ngontrol, seandainya sekarang ini saya ada di ruang 10 MIPA 1, saya menyalakan kamera saya ya di room 10 MIPA 1, maka kamera di 10 MIPA 1 tampilan view saya akan kelihatan seperti gini ya. Kalau saya mematikan maka off kan, maka di sini akan tidak ada, kira-kira seperti gitu ya. Begitupun juga dengan mikrofon. Kalau saya off kan maka suara saya di room 10 MIPA 1 ini tidak kedengaran, kira-kira seperti itu. Jadi kontrol suara saya terhadap ruang 10 MIPA 1. Begitupun juga dengan speakernya, kira-kira seperti gitu ya. Selanjutnya kalau saya klik ya, tanda segitiga ini di sini, maka akan pindah ke ruang K1. Ini dia kelompok 1. Oke, kameranya ini nyala, maka otomatis wajah saya akan tampil seperti gini ya. Mikrofon saya off, begitupun juga dengan speakernya off ya. Ini saya matikan karena takut feedback aja. Jadi di sini kaitannya sama kita sebagai guru atau host yang mengontrol sini ya. Jadi mikrofon kita kedengaran, speaker kita kedengaran, maupun kamera kita akan kelihatan, kira-kira gitu ya, di ruang 10 MIPA 1 ruang utamanya. Begitupun juga kalau seandainya kita mau ke ruang berikutnya ya. Contoh di sini kita off-kan dulu speakernya. Oke. Kameranya, begitupun dengan kedua ya. Jadi kita geser aja pakai ini ya.
kira-kira seperti gitu. K1 10 MIPA 1 ya, balik lagi K1 K2 ya. Berarti posisi saya, mikrofon saya, speaker dan kamera saya di ruang K2 ini lagi dalam keadaan off semua. Ini dia. Kalau kita hidupkan, kita tinggal klik ini maka akan hidup seperti tadi contoh di room utama kita, main room 10 MIPA 1. Berikutnya navigasi yang kedua di bawah ini, broadcast to all room, artinya kalau seandainya saya mau memperdengarkan suara saya ke semua ruang secara sekaligus, maka saya tinggal klik icon ini ya. Saya tinggal klik. Oke, ya, maka hijau dia akan hijau ini ya. Begitupun juga ini hijau. Jadi semuanya akan mendengarkan ya. All room ya. Saya matikan lagi. Begitupun juga dengan kamera ya. Kalau kamera saya nyalakan, artinya kamera saya nyalakan, semua kamera saya akan menyala di setiap ruangan ini ya. Broadcast to all room. Sedangkan untuk speaker ini, artinya kalau seandainya saya tidak mau mendengarkan bisingan dari setiap ruangan yang sedang berdiskusi ya, K1, K2, kalau seandainya lebih dari kelompok 2, 3 dan 4 dan seterusnya, maka saya off-kan speaker ini. Jadi saya tidak akan mendengar suara keramaian dari setiap kelompok. Kalau saya mau mendengarkan secara sekaligus, maka saya hidupkan ini, speaker ini. Navigasi berikutnya adalah yang di bawah ini. Pada navigasi yang di bagian ini, contohnya sekarang kita ada di K2 room partisipan kontrol, karena kita geser slidernya ke posisi K2 di sini ya. Bisa geser dengan tanda kanan atau ke kiri, atau kita klik di sini juga bisa. Nah, di navigasi sini, icon ini icon untuk menunjukkan kalau seandainya kita mau mute anggota yang ada di dalam ruang K2 ini ya. Jadi kita bisa mute kontrol mereka menggunakan navigasi ini. Berikutnya untuk icon ini untuk mengeluarkan anggota yang ada di dalam ruangan K2. Sedangkan icon ini close, artinya kita mau menutup ruang K2 secara keseluruhan ya, menutup ruang Google Meet dari ruang K2 ini secara keseluruhan. Itu navigasi yang ada di bawah ini. Selanjutnya setelah kita mengklik tadi assign breakout ini, maka akan tampil seperti gini ya. Jadi ada beberapa tampilan attendance ya. Dalam hal ini salah satunya adalah guru ya, atau teacher bersama dua muridnya di sini. Contohnya seperti itu ya. Muridnya catatan Enrichment dan Francis Sarimole ya. Ini kita bisa berganti-gantian, tinggal klik and drag, pindahin. Nah, untuk menempatkan murid-murid ini ke dalam kelompok, caranya adalah kita mengklik randomly assign ini ya. Waktu saya klik, maka dia akan pindah ke dalam breakout room yang ada di sini ya, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan di sini teachernya adalah Francis Mateos. Coba saya pindahkan dulu dengan cara klik and drag, pindah ke sini, terus saya klik sekali di sini ya. Saya klik sekali di nama teachernya, exclude, jadi pengecualian ya, karena dia teacher. Nah, selanjutnya di sini kita bisa pindahkan ya salah satu murid ke kelompok 2, kira-kira gitu. Nah, kalau seandainya kita mau randomly assign lagi, ini kan baru 2 siswa. Kalau banyak siswa kita bisa random lagi, tinggal kita yes, tinggal pindah-pindah ya, akan bergantian gitu, kira-kira seperti itu. Ini kenapa tetap, karena dia masih exclude, kira-kira seperti itu. Ini bisa kita pindahkan dengan klik and drag ya. Klik and drag itu pindah kalau seandainya ada hal khusus, hanya perpindahan satu anggota ke kelompok lain. Tapi kalau mau random assign ini, kalau seandainya kita mau random setiap anggota ke dalam kelompok, jadi tidak perlu diatur secara manual, kira-kira seperti gitu. Selanjutnya di bawah partisipan. Partisipan itu yang tadi ada murid ya, ada beberapa murid termasuk ada teachernya ya, partisipan. Nah, breakout assignment ini berupa link sebenarnya, kira-kira nanti akan kita bagikan dalam menu chat utama main satu, supaya
setiap siswa yang ada di dalam ruang 10 MIPA 1 bisa membuka link di dalam fitur chat yang dikirim tersebut. Jadi pada breakout room ini kita bisa mengcopy ya linknya, itu yang di samping tulisan breakout itu untuk mengcopy nama-nama anggota kelompok, sedangkan breakout assignment itu kita mengcopy linknya. Sedangkan pada partisipan itu kita bisa mengcopy nama-nama partisipan yang ada di dalam room 10 MIPA 1. Oke. Selanjutnya kita tutup ini menu assignment breakout, kita menuju ke menu berikutnya report. Oke, nah di menu report ini hanya kita mendownload laporan kira-kira gitu ya. Kalau kita klik ini dengan cara mengklik ini dulu ya, also download, ini dia, kita checklist. Setelah itu kita kalau mau download all room links kita klik ini. Terus kalau seandainya kita mau download participant attendance ya semua partisipan yang mengikuti kelas ini kita tinggal klik ini, terus akan terdownload. Kalau seandainya breakout assignment bersama dengan pembagian kelompoknya dan tugasnya ini, sedangkan ini adalah breakout group. Contoh saya pilih yang ini, breakout assignment ini, saya klik ya seperti gini ya. Waktu saya klik maka dia akan terdownload dan tersimpan di folder download kita, kira-kira seperti gitu ya. Nanti rekan-rekan tinggal buka, lihat seperti apa tampilannya ya. Itu mengenai report. Oke, selanjutnya ada hal yang mau saya tunjukkan di sini di bagian general. Di sini adalah navigasi khusus untuk Meet toolbar color. Jadi kita merubah warna ini kira-kira ya rekan-rekan. Oke, di dalam Meet toolbar color ini artinya kita kalau seandainya mau merubah toolbar dari setiap ruangan ya seperti gini ya. Kalau warna solid ya, kalau kita pilih warna solid kalau kita pilih warna gradient ya, di sini kebetulan gradiennya warna coklat dan putih digabungkan, maka dia akan seperti gini warnanya, tampilnya seperti gini ya. Oke. Nah, kalau kita mau pilih warna solid ya, ini dia akan tampil seperti gini. Nah, tinggal rekan-rekan pilih, kalau mau ganti warna solidnya tinggal dari sini aja. Oke, itu dia. Oke, itu sedikit informasi tentang Meet toolbar color ya, untuk mempercantik sedikit warna ruangan Google Meet kita. Selanjutnya kita ke bagian room ya, dan bagian Meet ini. Oke, kalau seandainya, nah di sini ada bagian untuk mengekspor ya, kira-kira gitu. Untuk mengekspor ya di bagian room ini, seandainya kita mau mengekspor room yang ada di 10 MIPA 1 ini, kita mau ekspor semua room yang ada di meeting 10 MIPA 1 ini, kita mau ekspor, mau taruh di my class kira-kira gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita posisikan dulu meeting dalam posisi 10 MIPA 1. Oke, seperti gini. Setelah itu kita ke yang sebelah kanan ini warna hitam. Oke. Nah, di sini kita akan ekspor nih. Kita akan ekspor kelas 10 MIPA 1. Contoh di sini saya bikin nama filenya test my room. Setelah itu saya ekspor successful, Expedia. Setelah berhasil hasil ekspornya, kita pastikan ada di folder download. Kembali lagi ya, saya tutup ini dulu. Setelah itu saya kembali ke meeting my class, ini dia. Karena saya ekspor dari 10 MIPA 1 ke sini, berarti my class akan import. Saya ke sini, klik tombol hitam ini. Setelah itu, nah di sini sudah jadi my class, bukan 10 MIPA 1, karena yang mau kita lakukan adalah import ya. My class import dari 10 MIPA 1. Saya klik source file ya, tunggu sebentar. Oke. Setelah itu muncul tampilan seperti gini. Kita cari di mana tadi hasil ekspor kita, di folder download. Kalau saya, ini dia. Tadi nama filenya test my room. Oke, saya pilih test my room. Setelah itu
open. Oke, setelah muncul seperti ini testmarum.txt, saya import, klik tombol import, successful ya, sudah sukses. Setelah itu kita close. Oke, nah jadi di ruangan meeting my class ini sudah ada room dengan link seperti yang ada di 10 MIPA 1 seperti gini kira-kira ya. Jadi yang mau saya katakan di sini, untuk membentuk ini juga ya, sekali lagi sebagai note buat rekan-rekan, untuk membentuk meeting ini kan kita buatnya dari meeting sini. Nah, jadi meeting ini sebagai parentsnya, induknya, room ini sebagai childnya atau anaknya. Sebagai tambahan, saya akan menjelaskan beberapa hal ini. Pada bagian navigasi ini, kita akan melihat simbol yang belum saya jelaskan, bahwa simbol ini untuk mengeluarkan peserta dari room mereka, kira-kira seperti itu. Sedangkan untuk simbol berikutnya, simbol close, itu kalau kita mau menutup tab masing-masing room atau kelompok. Berikut contohnya, kita close, selanjutnya K1 kita close, kita tunggu sebentar, selanjutnya K2 kita close ya, posisi K2 ini saya dari K2 close. Oke, selesai. Demikian cara membuat breakout room pada Google Meet menggunakan extension Chrome yang kita ambil melalui Chrome Web Store. Kalau ada komentar untuk catatan enrichment, silakan rekan-rekan tinggalkan komentar pada bagian komentar channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan video catatan enrichment. Terima kasih.